Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini melalui video ini saya ingin membahas determinan matrik ordo 22 ya, itu 2 kali 2. Nah, nanti yang di sekolah itu sebenarnya ada yang ordo 22, ada yang ordo 33. Nah, hari ini untuk video ini saya bahas ordo 22. Ordo 33 akan dibahas secara khusus di video terpisah ya. Nah, oke, kita mulai dulu. Jadi determinan itu adalah bukan matrik tapi sebuah bilangan. Nah, jadi bukan matrik ya, bilangan. Nah, karena ordo 22, oh ya satu lagi. Determinan itu hanya dimiliki oleh matrik persegi. Jadi makanya ordonya adalah 2 kali 2 gitu ya, atau 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, hari ini saya bahas yang ordo 2 kali 2. Nah, misal matriknya adalah seperti ini, umum ya, matrik A-nya ordo 2 ya. Lambangnya ini mau pakai siku, mau pakai lengkung, silakan, bebas ya. Nah, determinan matrik A dinotasikan bisa begini, det A kalau matriknya E ya. Kalau matriknya B ya berarti det B, kasih kurung ya. Bisa juga seperti tanda mutlak. Nah, bedakan matrik sebagai kurung siku begini dengan ini sebagai determinan garis tegak. Nah, itu. Dan ini garis tegak ini bukan nilai mutlak ya, karena nilai mutlak nilainya tidak pernah negatif, sementara determinan bisa negatif, positif, 0, bahkan pecahan bulat bisa gitu ya. Nah, bisa seperti begini penulisannya. Bisa juga lambang determinan garis tegak langsung dengan elemen matriknya. Nah, rumusnya bagaimana? A kali D seperti ini dikurangi B kali C seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di ordo ketiga nantinya apa? Ini arah yang positif, ini arah yang negatif, maka positif, ini negatif gitu ya. Nah, langsung saja kita contohkan beberapa gitu ya. Nah, contoh penghitungannya, praktek aja. Jadi langsung dipraktekkan, jangan terlalu banyak teori ya, itu biar nanti segera paham dan hafal. Nah, tinggal nanti latihan, nanti ada video khusus untuk latihannya. Misal yang pertama, matrik A seperti ini, hitunglah determinannya. Nah, kita buat determinannya. Matrik A lambangnya bebas ya, mau pakai begini silakan. Nah, rumusnya apa? AD kurangi BC. Nah, AD kurangi BC, ini AD kurangi BC, berarti AD-nya ini, A-nya ini, D-nya. Berarti AD A kali D menjadi 1 kali 4 dikurangi BC. Nah, ini B, ini C. Berarti B kali C 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 hasilnya 4 kurangi 6. Berarti apa? Min 2 gitu ya. Jadi determinan itu bukan nilai mutlak, nilainya bisa negatif ya. Nah, lanjut. Sekarang matrik B ya, lambangnya dengan kurung siku. Saya beginikan aja. Nah, gitu ya. Rumusnya A kali D, ini A sama D ya, itu. Nah, jadi diulang-ulang, silakan untuk berlatih menghafal rumus ya. A kali D-nya dikurangi B kali C-nya berarti 6 kali 2. Nah, sama dengan 12, 6 kali 2 juga 12, hasilnya 0. Nah, ini contoh yang bernilai 0 gitu ya. Nah, terus, nah ini ada variabelnya gimana? Nggak masalah ya, berarti determinannya juga masih ada variabel. Langsung A kali D berarti A-nya 2X dikalikan dengan min 3 dikurangi 6 kali 1. Nah, berarti determinannya C adalah 2X kali min 3, berarti min 6X dikurangi 6 kali 1, 6. Sudah. Ini sudah bentuk yang paling sederhana ya, karena dua suku yang tidak sejenis ya sudah tidak perlu disederhanakan, karena itu sudah paling sederhana ya, tidak ada suku jenisnya. Nah, terus nanti hari ini tidak hanya determinannya tapi juga sifat-sifat ya. Nah, sifat-sifatnya ini hanya sebagian dulu, ada sifat yang lainnya karena berkaitan dengan inverse, jadi saya tunda pembahasannya. Ini yang berkaitan dengan transpose dan matrik biasa, perkalian paling ya itu. Nah, ini sifat yang pertama, determinan matrik A transpose sama dengan determinan matrik A ya. Nah, contoh ini matrik A, matrik transposnya bagaimana? Ingat, transpose itu apa? Merubah matrik kolom menjadi baris,
baris jadi kolom ya. Jadi ini ada apa? Baris pertama menjadi kolom pertama. Boleh. Atau bisa juga baris pertama kolom pertama menjadi baris pertama. Silakan, enggak masalah. Kalau saya biasa baris jadi kolom ya. Nah, ini. Jadi Pak, baris pertama 26 menjadi kolom pertama 26. Nah, baris kedua min 27 jadi kolom kedua min 2 dan 7 sama gitu ya. Nah, jadi ini hanya contoh bahwa sifatnya berlaku, bukan pembuktian ya. Kalau pembuktian harus umum. Jadi ini hanya contoh aja bahwa A transpose dan A itu determinannya sama ya. Nah, coba kita bandingkan. Determinannya A adalah berarti A kali D-nya 2 kali 7 dikurangi 6 kali min 2, berarti 14 min kali min jadi plus 6 kali 2 12. 14 tambah 12 26 gitu ya. Nah, ini yang A. Sekarang yang transpose-nya, berarti determinannya A transpose sama dengan 2 kali 7 dikurangi min 2 kali 6, berarti 14 min kali min jadi plus 2 kali 6 jadi 12, berarti berapa? Sama 26. Nah, gitu ya. Artinya sama ya, tapi ini sekali lagi bukan pembuktian, ini hanya menunjukkan contoh penggunaan. Nah, contoh bukti bukan bukti ya. Contoh fakta bahwa sifat ini berlaku, gitu ya. Tapi bukan pembuktian kebenaran sifat tersebut ya. Nah, kalau pembuktian harus umum ya gitu. Terus nomor 2, sifat yang kedua, kita sudah mengenal di video sebelumnya ya. Ada perkalian bilangan real dengan matrik. Nah, di sini K adalah bilangan real dan A adalah matrik berordo n kali n. Nah, suatu matrik dikali bilangan real, determinannya itu sama dengan determinan matrik tersebut dikali dengan K pengalinya, gitu ya. Nah, di pangkat n dari mana? Determinan. Jadi kalau determinannya bukan determinan ordo. Kalau ordonya 2 kali 2, maka pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3, pangkatnya adalah 3. Contoh ya. Nah, di sini sudah ada matrik A, ordonya berapa? 2 kali 2. Nah, berapa determinannya? Kita hitung. Determinan matrik A sama dengan A kali D 2 kali berapa? 6 ya, dikurangi 9 C kali B kali C ya, itu 9 kali 3, berarti 2 kali 6 itu 12 dikurangi 9 kali 3 27. Nah, ini jadi apa? Karena banyak yang minus seperti min gitu ya. Nah, yang besar kurang yang kecil, 27 dikurangi 12 seperti apa? 51. 15 min 15, determinannya matrik A gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan menghitung determinan matrik 3 kali A. Kita hitung dulu matrik 3 kali A, berarti 3 lupa ya, ini 3 dikali A nya 2 9 3 6. Nah, matrik dikali sebuah bilangan, maka semua elemen dalam matrik atau semua entry unsur dalam matrik dikalikan ya. Berarti semuanya kali 3 semua. 2 kali 3 6, 9 kali 3 27, 3 kali 3 9, 6 kali 3 18 itu ya. Nah, terus determinannya bagaimana? Kita hitung. Determinan matrik 3A sama dengan berarti apa? A kali D 6 kali berapa? 18 ya, dikurangi 27 dikali 9. Nah, 6 kali 18 itu berapa? 18 kali 6. Nah, 6 kali 8 48, nyimpan 4 ya. 6 kali 1 6 tambah 4 jadi 10 108. Nah, sekarang 27 kali 9 kali 7 itu 63, nyimpan 6, 9 kali 2 18 tambah 6 berarti 24, berarti dikurangi 243. Hasilnya adalah minus karena banyak minusnya, tinggal banyak kurangi dikit. 243 dikurangi 108. Nah, ini nggak bisa dikurangi ya. Pinjam depan jadi 3, ini jadi 13, kurangi 8 jadi 5,
3 kurangi 0 jadi 3, 2 kurang 1, 1. Jadi min 135. Nah, itu adalah determinan dari matrik 3A. Terus apa hubungannya dengan determinan matrik A? Nah, ini itu kan sama saja dengan 9 dikali min 15. Jadi min 135 itu sama dengan 9 kali min 15. Kenapa saya pakainya min 15? Biar ada hubungannya sama ini, min 15, yaitu determinannya matrik A ya. Nah, 9 sendiri adalah berapa itu? 3 pangkat 2. Nah, dikalikan min 15 adalah determinannya A gitu ya. Artinya determinan 3A itu sama dengan 3 pangkat 2 kali determinannya A ya. Nah, 2 dari mana? Ordonya A adalah 2 kali 2 ya. Jadi ordonya A adalah 2 kali 2, maka 3 pangkat 2. K adalah 3. 3 adalah K-nya. Jadi di sini karena ordonya 2 kali 2, maka 3 pangkat 2. Ini sebagai K-nya, 3-nya gitu ya. Nah, ini contohnya. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Nah, ini. Jika A sama dengan B, otomatis determinannya juga sama. Tapi matrik yang determinannya sama belum tentu matriknya sama. Nah, yang determinannya sama, matriknya bisa sama bisa tidak. Nah, ini ada 2 contoh. Yang pertama, kalau dari kiri ke kanan A sama dengan B, maka determinannya sama. Tapi kalau determinannya sama, maka ini belum sama. Nah, ini nanti saya bahas di soal ini yang kedua saya bahas sekarang gitu ya. Nah, coba saya contohkan. 2 matrik yang berbeda. A tidak sama dengan B. Tapi determinannya bagaimana? Kita hitung. Jadi A ini tidak sama dengan B, tapi determinannya A adalah berapa? Nah, kita hitung sama dengan A kali D 2 kali 6 dikurangi B kali C 0, B-nya, C-nya adalah berapa? 8. Berarti 12 kurangi 0 atau sama dengan 12. Nah, berikutnya determinannya B sama dengan 4, A kali D-nya 4 kali 3 dikurangi 9 kali 0. Nah, hasilnya 12 kurangi 0 atau 12. Nah, kita lihat di sini determinannya A sama dengan determinannya B gitu ya. Nah, tetapi A tidak sama dengan B. Ada juga yang sama ya itu. Nah, ini saya contohkan yang tidak samanya gitu ya. Nah, untuk yang sebelah kiri, jika A sama dengan B sama, nanti ada contoh soalnya ya. Nah, sudah saya siapkan ini. Jadi di sini matrik A sama dengan B. Matrik A kali M sama dengan B. Ini kan matrik. Loh, kan ada 2. Bisa digabung jadi 1 setelah dikalikan. Jadi ini pokoknya sebelah kiri matrik, sebelah kanan matrik. Dan kedua matrik sama, maka berlaku determinannya juga sama ya. Itu. Nah, saya bahas dulu langsung ya. Ini. Coba. Jadi berapa nih, apa ini yang tanya? Oh, yang tanya adalah determinan matrik M gitu ya. Nah, ini kalau mau mencari M harus mempelajari dulu inverse. Nah, inverse matrik belum saya bahas ya di video ini, nanti ada di video lain ya itu. Nah, kalau yang sudah belajar inverse matrik, maka kalian bisa mencari matrik M-nya. Tapi untuk mencari determinan matrik M tidak harus mencari matrik M-nya, tidak harus ya. Nah, ini dulu kayaknya kalau bahas ini belum cukup ya. Ada satu sifat lagi yang harus dipelajari, yaitu nomor 4. Nah, ini sebentar ya. Ini 4. Jika A kali B, determinan A kali B itu sama saja dengan determinan A kali determinan B ya. Nah, apa bedanya? Yang sebelah kiri itu dikalikan dulu baru determinan, yang sebelah kanan determinan dulu baru dikalikan. Secara operasional lebih gampang yang kanan cenderungnya. Kenapa? Mengalihkan matrik dengan matrik lumayan merepotkan. Tapi kalau determinan dengan determinan gampang, karena determinan adalah bilangan. Jadi determinan A kali determinan B sama saja dengan bilangan A kali bilangan B dikalikan, itu gampang ya, lebih gampang. Nah, coba kita lihat, kita bandingkan determinannya A, atau bisa kamu tulis begini. Nah, gitu ya. Berapa itu? Sama dengan berarti 8 kali 2 dikurangi 1 kali 4 atau
16 kurangi 4 sama dengan 12. Sekarang determinannya B. Berarti min 3 dikali 1 dikurangi 0 kali 5. Berarti min 3 dikurangi 0 sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung A kali B. A-nya 8142 dikalikan dengan min 3051. Nah, untuk perkalian ini saya bikin panjang ya. Nah, jadi barangkali yang belum lancar saya ulangi dari awal, saya contohkan ya. Nah, lebih yang masih bingung dengan perkalian matrik sama matrik, silakan buka sendiri video khusus yang membahas perkalian matrik dan matrik, ada ya, sudah dibuat ya. Nah, ini coba untuk matrik kali matrik, ngalikannya bagaimana? Matrik pertama diambil baris, kedua diambil kolom, gitu ya. Nah, kedua diambil kolom. Nah, jadi ini baris pertama, ini kolom pertama. Kita kalikan, hasilnya letakkan di baris pertama kolom yang pertama. Berarti 8 dikali min 3 itu ditambah berikutnya 1 dikali 5. Jadi ini yang depan elemen pada baris pertama, matrik pertama, yang belakang elemen matrik kedua, kolom yang pertama ya. Jadi karena dari baris pertama kolom pertama, hasilnya ditaruh di baris pertama kolom yang pertama. Nah, berikutnya kita pindah ke kolom kedua. Kolom kedua di sini. Nah, karena kolom kedua, naruh di kolom kedua juga, barisnya masih pertama ya, langsung 8 dikali 0 kemudian ditambah 1 kali 1 ya. Nah, ini selesai, baris pertama selesai, kolomnya sudah habis, tinggal pindah ke baris kedua gitu ya. Nah, baris kedua kolomnya mulai dari kolom yang pertama dulu, hasilnya baris kedua kolom pertama taruh di baris kedua tapi kolom yang pertama, berarti 4 kali min 3 ditambah 2 kali 5. Kemudian baris pertama kolomnya yang kedua. Kolom kedua di sini berarti 4 dikali 0 ditambah 2 kali 1 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Ini saya bersihkan dulu ya. Ya, nah hasilnya adalah 8 kali min 3 min 24. 1 kali 5 tambah 5 berarti hasilnya minus, banyak minus saya. Tinggal 24 kurangi 5 jadi 19. 8 kali 0 0, 1 kali 1 1 berarti ini 1. 4 kali 3 min 12. Jadi kalau sulit butuh simpanan dituliskan, jangan semuanya di otak ya. Ditambah 2 kali 5 10 berarti min 2. 4 kali 0 0, 2 kali 1 2. Nah, ini matrik A kali B. Nah, berapa determinannya? Nah, jadi ini apa? Sama dengan determinan matrik A kali B sama dengan A kali D min 19 kali 2 dikurangi 1 dikali min 2 sama dengan min 19 kali 2 itu adalah min 38 ya. Nah, min kali min jadi plus 2. Berarti apa? Hasilnya adalah min 36. Nah, kita lihat, kita bandingkan. Min 36 itu kan sama saja dengan 12 dikali min 3. Atau sama saja 12 adalah determinannya matrik A, min 3 adalah determinannya matrik B. Artinya di sini berlaku bahwa determinan matrik A kali B sama dengan determinannya A kali determinannya B, dan lebih gampang menggunakan cara yang sebelah kanan seperti tadi ini ya. Nah, berarti apa? Dari sini langsung determinannya A kali B adalah min 36 gitu ya. Nah, itu. Dan ini tambahan jika keduanya matrik persegi, karena ada juga A kali B hasilnya persegi, tapi A sama B bukan matrik persegi, maka sifat ini tidak berlaku. Ingat, syaratnya harus keduanya matrik persegi gitu ya. Nah, ini sekarang kedua sifat ini yang nomor 3 sama nomor 4 bisa diterapkan. Nah, daftar sifat di sekolah, di LKS, di buku bisa berbeda urutannya atau banyaknya ya yang dibahas itu bisa beda. Ada yang 2 sifat jadi 1, bisa jadi di buku ini tidak ada, atau ini dijadikan 2 sifat, macam-macam ya, tidak masalah gitu ya. Nah, sekarang langsung latihan.
Diketahui matrik A, matrik B, jika A kali M, jadi matrik ya, sama dengan matrik B, maka determinan matrik M sama dengan apa? Nah, tidak ditanya matrik M-nya. Ya, berarti kalau gitu, jika sudah belajar inverse, kita akan tahu bagaimana matrik M, baru cari determinannya. Berhubung di urutannya ini adalah belum bahas inverse ya. Nah, kan inverse itu setelah bahas determinan, maka kita anggap belum tahu inverse ya. Nah, kita jawab dengan cara tanpa mencari inverse. Nah, caranya begini. Jadi karena matrik A kali M sama dengan matrik B, maka otomatis determinan yang di kiri, jadi kan ini seolah-olah kiri sama kanan sama, otomatis berlaku bahwa determinan matrik yang sebelah kiri A kali M itu sama dengan determinannya B. Jadi ya, ini sifat yang tadi nomor 3. Jika A sama dengan B, maka berlaku determinannya juga sama. Sekarang kita gunakan untuk yang bagian ini. Kan kalau kita mencari A kali M, M-nya nggak ada, nggak bisa ya. Tapi nggak usah khawatir, ada sifat bahwa jika A kali B, determinannya bagaimana, sama dengan determinan A sendiri kali determinannya B sendiri, gitu ya. Nah, kita terapkan di sini, dipecah. Berarti determinannya A sendiri dikalikan determinannya B sendiri sama dengan determinannya M. Ya, jadi kan itu A kali M, maka A sama M determinannya bisa dicari sendiri. Nah, lagi pula kan kita mencari determinannya M. Nah, kita mencari berapa ini, gitu ya. Nah, gitu. Coba kita hitung dulu. Determinannya A berapa? Dari sini, ini ya penulisan uraian kalau di sekolah jangan begini ya, gitu, tidak rapi sebenarnya itu. Jadi determinannya A sama dengan 1 kali 4 dikurangi 2 kali min 3, atau sama dengan berapa ini? 4 ditambah 6 berarti 10. Nah, dari sini determinannya B adalah 1 kali 8 dikurangi 4 kali min 8. Berarti 8 min kali min plus ya. 4 kali 8 adalah 32, gitu ya. Nah, berarti 32 tambah 8 jadi 40, gitu ya. Nah, sebentar, ini salah nulis ini ya itu. Jadi ini bukan 4 kali min 8 tapi 4 kali berapa itu? 4 kali min 13. Jadi ini yang di depan A kali D, ini B kali C. Berarti dikurangi jadi plus ya. Plus 4 kali 13 itu 52 ya. Karena kalau dikali 2, 13-nya 26, kali 2 lagi 52. Berarti apa? 60. Nah, kita masukkan. Determinannya A adalah 10. Determinannya M tidak tahu, determinannya B adalah 60. Maka berapa determinannya M? Tinggal kedua ruas kita bagi dengan 10. Selesai ya. Determinannya M adalah sebentar, determinannya M ini sama dengan 60 dibagi 10, atau determinannya M sama dengan 6. Dah selesai, gitu ya. Nah, kita nggak tahu matrik M-nya bagaimana, tapi determinannya M adalah 6 pokoknya ya, gitu. Nah, nomor 2, hitung nilai. Wah, ini ada yang kurang ini. Ini harusnya nilai A. Nah, yang memenuhi agar matrik, nah ini juga kalimatnya kurang pas banget ya itu. Nah, agar matrik ini punya determinan sama dengan 2. Pokoknya begini sih sebenarnya ya. Pokoknya berapa nilai A agar determinannya A sama dengan 2. Gitu aja sih sebenarnya ya. Nah, determinannya A berapa? A kali D 5 kali 2 dikurangi B kali C 8 dikali A tambah 3. Jadi tadi sudah saya contohkan determinannya ada variabelnya. Nah, ini contoh penggunaannya, gitu ya. 5 kali 2 10, min 8 kali A, min 8A, min 8 kali plus 3, jadi min 24 sama dengan 2. Jumlahkan atau kurangkan suku yang sejenis. 10 kurangi 24, min 14 sama dengan 2. Kedua ruas kita tambah dengan 14 agar min 14 hilang ya. Jadi min 8A ini 0, ini 14 tambah 2 berarti 16. Nah, biar menjadi A, kedua ruas kita bagi dengan min 8.
min 8-nya dibagi min 8 jadi 1, tinggal A ya. 16 dibagi min 8, berarti A-nya adalah min 2. Dah selesai ini matrik A-nya ya. Nah ini nanti untuk latihan khusus ada video khusus nanti saya coba buatkan, mudah-mudahan ada waktu ya. Saya usahakan sih ya berbagi ilmu ya itu. Nah begitu, jika ada pertanyaan, saran, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Itu semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah dipahami, membantu teman-teman siswa memahami pelajaran dengan mudah, matematika dengan mudah, dan membantu teman-teman guru mengajarkan siswa dengan mudah ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.